Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Saudara, kita akan melanjutkan akan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita telah tiba di pelajaran yang keempat di tahun 2023 di triwulan yang ketiga. Satu pelajaran yang sangat menarik dengan judul Bagaimana Tuhan Menyelamatkan Kita. Namun sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikanlah kami hikmat akal budi-Mu, sehingga kami mampu memahami dan mengerti akan firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? Ayat inti terdapat di dalam Efesus 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan." Saudara, keselamatan kita secara totalitas adalah pekerjaan Allah. Allah tidak menyelamatkan kita di luar kehendak kita. Sebaliknya, keselamatan Allah menjadi bekerja di dalam kita ketika kita menjalankan iman, yaitu ketika kita mengakui dan menerima keselamatan Allah, mengizinkan kuasa Allah untuk membangkitkan kita, mengangkat hidup kita, dan memperdayakan kita untuk hidup di dalam Yesus. Bagaimana pelajaran selengkapnya? Mari kita pelajari lebih dalam. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Pernah Mati dan Ditipu oleh Iblis. Dalam Efesus 2 ayat 1-10, Paulus menceritakan kisah pertobatan mereka secara lebih rinci dengan fokus yang lebih pribadi. Ia membandingkan keberadaan mereka yang berdosa di masa lalu, Efesus 2 ayat 1-3, dengan berkat keselamatan Allah yang ia gambarkan sebagai keikutsertaan dalam kebangkitan, kenaikan, dan peninggian Kristus, Efesus 2 ayat 4-7. Dan ia memuliakan dasar keselamatan itu dalam kasih karunia dan karya kreatif Allah. Efesus 2 ayat 8-10. Masa lalu orang-orang percaya di Efesus sebelum mereka bertobat adalah mati secara rohani, melakukan pelanggaran dan dosa sebagai pola hidup mereka yang biasa. Efesus 2 ayat 1. Dan didominasi oleh iblis. Dicatat oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 2. Penderitaan mereka sangat nyata dan mengerikan karena mereka pernah terpisah dari Allah yang adalah sumber kehidupan. Dua kekuatan eksternal, sebagaimana tertulis dalam Efesus 2 ayat 2, yang mendominasi orang percaya di Efesus sebelum mereka bertobat adalah, yang pertama, jalan dunia ini. Ini adalah kebiasaan dan perilaku dalam masyarakat luas Efesus yang salah membentuk kehidupan manusia menjadi pemberontakan melawan Tuhan. Dan yang kedua, selain jalan dunia ini adalah penguasa kerajaan angkasa atau iblis. Angkasa diidentifikasi sebagai lokasi kekuatan supernatural, termasuk yang jahat. Efesus 3 ayat 10. Demikian juga tercatat dalam Efesus 6 ayat 12. Dia aktif di bumi karena dia adalah roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Efesus 2 ayat yang kedua. Nah, kehidupan orang percaya Efesus di masa lalu adalah kehidupan di luar Kristus. Kini mereka telah di dalam Kristus. Dulu mereka ditipu oleh iblis. Mereka terhilang. Kini mereka menjadi milik Kristus. Mereka telah dibawa kembali. Mereka telah menang. Di pelajaran
hari Senin dengan judul Pernah Tertipu oleh Keinginan Kita Sendiri. Dasarnya ada di dalam Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, di samping kekuatan eksternal, ada juga kekuatan internal yang mempengaruhi kita, yaitu hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Efesus 2 ayat 3, atau kita bisa menemukan juga di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Karena pengaruh dari kekuatan internal ini sangatlah pantas kita orang berdosa sebagaimana yang disebutkan Paulus adalah orang-orang yang harus dimurkai. Nah, apakah maksud Paulus dengan pernyataan pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai? Yang pertama, kita mengerti bahwa sementara kita masih membawa gambar Allah, ada sesuatu yang sangat salah dalam diri kita. Menjalani kehidupan Kristen bukan hanya masalah menaklukkan satu atau dua kebiasaan buruk, atau mengatasi pelanggaran dan dosa apapun yang sedang mengancam. Kita tidak hanya bersaing dengan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi dengan inti dosa. Kita cenderung memberontak, melawan Tuhan, dan menuju kepada pembinasaan. Manusia secara lalai terperangkap dalam pola perilaku yang merusak diri sendiri dan berdosa, mengikuti perintah iblis. Efesus 2 ayat 2, dan juga keinginan bawaan kita yang berdosa. Efesus 2 ayat 3. Yang kedua, meskipun kita telah menjadi orang Kristen, tidak berarti bahwa kecenderungan yang melekat pada kejahatan tidak lagi menjadi realitas orang percaya. Paulus menghabiskan sebagian besar suratnya, Efesus 4 ayat 17 sampai dengan Efesus 5 ayat 21, untuk memperingatkan bahwa tindakan berdosa yang berakar pada sifat dosa tetap menjadi ancaman bagi orang Kristen. Namun demikian, manusia lama kita tidak perlu lagi mendominasi, karena melalui kuasa Kristus kita dapat menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24. Saudara, firman Tuhan menasihatkan kepada kita untuk menjaga agar kekuatan internal, yaitu keinginan daging, tidak lagi menguasai kita. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Pelajaran hari Selasa dengan judul "Kini dibangkitkan, diangkat, dan dimuliakan bersama Kristus." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia yang dikuasai oleh kuasa internal, yaitu kecenderungan berdosa, dan kuasa eksternal, yaitu iblis dan dunia, tidak mungkin memiliki harapan untuk dapat hidup bersama Allah. Sebab mereka adalah anak-anak murka. Efesus 2 ayat 3. Dan dengan demikian layak untuk dihukum. Satu-satunya harapan bagi kita adalah memiliki pengalaman keselamatan yang berpusat pada Kristus, yaitu dibangkitkan bersama dengan Kristus, diangkat bersama dengan Kristus, yang mungkin Paulus gunakan untuk menyatakan partisipasi orang percaya dalam kenaikan Kristus ke surga. Dan yang ketiga, duduk bersama dengan Kristus di tempat-tempat surgawi. Efesus 2 ayat 5 sampai dengan 6.
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama Dia di sorga. Pertanyaannya adalah, apa makna pengalaman keselamatan yang berpusat pada Kristus? Yang pertama, bahwa dalam kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pemuliaannya, Kristus memperoleh kemenangan atas semua roh dan kekuatan jahat yang pernah berkuasa atas kehidupan orang-orang percaya. Yang kedua, kebangkitan, kenaikan, dan peninggian Yesus, kuasa-kuasa jahat yang meskipun masih aktif dan mengancam keberadaan manusia, telah sepenuhnya dikalahkan. Dan selama orang percaya tetap hidup dalam Kristus, mereka tidak akan dikalahkan oleh si jahat. Yang ketiga, orang-orang percaya bukan sekedar penonton dari peristiwa-peristiwa ini, tetapi secara pribadi dan intim terlibat di dalamnya. Yang keempat, bahwa kita yang dibangkitkan, diangkat, dan dimuliakan bersama dengan Yesus akan membuka berbagai kemungkinan baru bagi kita. Kita memiliki hak untuk beralih dari keberadaan yang didominasi setan menjadi kehidupan rohani yang berlimpah dan berkuasa di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius 1 ayat 7, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita masuk di pelajaran hari Rabu dengan judul, kini diberkati selamanya oleh kasih karunia. Ayatnya terdapat di dalam Efesus 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, penting bagi kita sebagai orang percaya untuk memahami kebenaran Injil yang mendalam, yaitu yang pertama, kita tidak pernah lulus dari kebutuhan akan kasih karunia Allah. Artinya, kita selalu membutuhkan agar kasih karunia Allah ini menjadi bagian kita. Yang kedua, Allah telah bertindak di masa lalu di dalam Kristus untuk menebus kita, sehingga menyamakan kita dengan anaknya, Yesus Kristus, sehingga kita saat ini ikut serta dalam kebangkitan, kenaikan, dan peninggiannya, sebagaimana dicatat oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 6. Namun, rencana Tuhan tidak berakhir dengan masa lalu yang penuh rahmat dan masa kini yang dipenuhi belas kasihan. Rencana Allah yang berakar pada perundingan ilahi sejak dahulu kala, Efesus 1 ayat 4, membentang selamanya ke masa depan. Wow, sangat luar biasa. Yang ketiga, rencana Allah untuk masa depan yang kekal didasarkan pada asas yang sama dengan tindakannya di masa lalu dan sekarang, yaitu asas kasih karunia. Efesus 2 ayat 7 berkata, pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 13, lebih menekankan dan menjelaskan. Mari kita baca. Oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Allah baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat. Akan tetapi bukan untuk anak-anaknya di dunia ini saja pernyataan ini dikeluarkan. Dunia kita yang kecil ini adalah buku pelajaran semesta alam. Maksud anugerah Allah yang ajaib, rahasia kasih penebusan, ialah pokok pikiran
yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat dan yang akan menjadi mata pelajaran mereka sepanjang masa kekekalan. Baik umat tebusan maupun makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa akan mendapat ilmu pengetahuan serta nyanyian mereka itu di salib Kristus. Akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Wow, satu pernyataan yang sangat indah. Allah telah menunjukkan kasih karunia-Nya. Pelajaran hari Kamis dengan judul Kini Diselamatkan oleh Tuhan. Pertanyaan penting untuk kita renungkan adalah, mengapa orang percaya di Efesus perlu memahami bahwa keselamatan mereka bukan karena perilaku baik? Yang pertama, sebelum mengenal Kristus, mereka mati secara rohani. Tidak ada percikan kehidupan atau nilai di dalamnya. Efesus 2 ayat 1. Mereka telah sepenuhnya ditaklukkan oleh dosa. Efesus 2 ayat 2. Mereka berada dalam posisi yang jauh lebih buruk daripada sekadar hidup tanpa kehidupan spiritual. Mereka adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Efesus 2 ayat 3. Yang kedua, keselamatan mereka berakar pada kasih Allah yang tak dapat dijelaskan. Kasih yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan nilai apapun dalam objek cinta. Dalam belas kasihan dan kasih, Allah bertindak untuk kepentingan mereka di dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 4. Dan membangkitkan mereka dari kematian rohani. Yang ketiga, campur tangan ilahi untuk menyelamatkan bukanlah fenomena sesaat. Ia memiliki daya tahan yang nyata, daya tahan yang kekal. Karena Allah bermaksud untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada mereka di dalam Kristus Yesus sepanjang kekekalan. Efesus 2 ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan orang percaya adalah pekerjaan ilahi, bukan pekerjaan manusia. Itu tidak berasal dari kita, tetapi pemberian Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa menyombongkan diri karena telah memicunya. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Berdiri di dalam kasih karunia Allah, kita orang-orang percaya adalah pemeran kasih karunia-Nya. Kita adalah mahakaryanya, diciptakan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat yang ke-10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, belajar dari pengalaman orang percaya di Efesus, kita juga harus menang melawan iblis. Yang kedua, kita harus berusaha supaya keinginan daging tidak lagi menguasai kita. Yang ketiga, satu-satunya harapan bagi kita adalah memiliki pengalaman keselamatan yang berpusat pada Kristus. Dan yang keempat, kita tidak pernah lulus dari kebutuhan akan kasih karunia Allah. Yang kelima, keselamatan orang percaya adalah pekerjaan ilahi dan pemberian Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menyombongkan dirinya. Itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus Tuhan, hikmat-Mu yang akan menerangkan, yang akan memetraikan, memberikan pengertian kepada masing-masing kami, sehingga kami mampu memahami akan firman ini. Kami bertumbuh di dalam iman kami. Kami terus memandang kepada Kristus, sehingga memiliki pengalaman keselamatan sebagaimana umat-umat Tuhan di jemaat Efesus. Berkati akan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita terus mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita bertemu di pelajaran pekan depan. Selamat sahabat, selamat belajar. Tuhan memberkati kita.